Kamu pernah gak sih ngerasa susah banget untuk ngelakuin hal baru? Atau mungkin ingin membuat proyek baru tapi gak jalan-jalan? Padahal sebenarnya kamu udah belajar, justru hasilnya malah gak ada. Atau gak maksimal, atau udah jalan sekarang tapi kok gak ada dampaknya sih? Kok gak naik-naik? Terus akhirnya kamu ngerasa gak punya bakat. Kamu jadi ngerasa insecure dan bikin overthinking. Nah, buat kamu yang ngerasa kayak gini, kamu membuka video yang tepat. Kenapa? Karena kali ini bakal aku jelasin penyebab kenapa kamu susah buat belajar skill baru sampai ke tips buat ngatasinya. Oke, belajar kemampuan atau skill baru bisa dibilang memang gak mudah, ya kan? Tapi kondisi ini sebenarnya bisa diatasi. Bisa dibilang ada beberapa yang menghambat kamu ngedapetin skill baru. Yang pertama, yang paling ultimate, yang menjadi trending topik pertama adalah overthinking. Nah, ini bikin kita jadi takut untuk berbuat mulai biasanya. Kita terlalu fokus pikirin hal-hal yang negatif yang akan terjadi ke depannya. Akhirnya, kita nggak mulai-mulai tuh. Anggap saja ini belajar sepeda ya. Sebelum belajar sepeda, kita udah overthinking duluan nih. Nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau nggak bisa gimana? Nanti bla bla bla, kalau dikawin gimana? Ya, padahal belum dicoba. Dan pikiran negatif ini bikin kita meragukan kemampuan diri kita. Dan kalaupun jatuh ya kenapa? Terus kenapa? Sebenarnya overthinking inilah yang itu memang menjadi penyakitnya, karena ragu takut buat nyoba. Akhirnya nggak mulai-mulai, akhirnya ya nggak bisa-bisa dong. Nah, yang kedua, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, ini sebenarnya cukup teknis sih. Kalau tadi masalahnya yang berkaitan dengan mindset, dengan mental. Kalau ini lebih ke teknis kayak yang biasanya kejadian. Dan kalau menurut aku ya, ini biasanya terjadi orang yang mau belajar sebenarnya bidangnya di luar bidang yang dia sukai, karena dia nggak tahu harus mulai dari mana. Jadinya belajarnya mungkin urutannya jadi kurang efektif dan kurang sesuai. Jadi harus belajar basic dulu, lalu belajar intermediate. Padahal lebih enak belajar basic dulu, bakal lebih cepat. Nah, hasilnya memang kalau memang salah belajar urutannya, biasanya ya jadi pusing gitu ya. Bisa jadi lebih lama belajarnya, mungkin bisa bikin overthinking juga. Karena kok lama banget sih gitu. Nah, jadi kayak lebih berpengaruh juga ke faktor yang pertama. Tapi ini juga faktor yang cukup menghambat sih. Dan yang ketiga, sebenarnya biasanya kita bikin kesalahan tapi tidak sadar. Nah, ini bikin kesalahan tapi nggak sadar tuh sama kayak faktor yang kedua. Karena kita bingung harus mulai dari mana, kita pusing, kita makin overthinking, otak kita makin berawan, makin crowded, jadinya kita nggak sadar. Ketika kita bikin kesalahan, jadi kayak belajarnya ya nggak efektif aja. Nah, terus gimana sih caranya biar bisa menguasai skill baru? Well, sebenarnya simple. Yang pertama pastinya atasi overthinking. Kenapa atasi overthinking? Karena ya tadi, kalau misalnya kamu overthinking terus, gak akan mulai-mulai. Yang kedua, bangun fondasi yang kuat tentunya. Dan belajar dari basicnya dulu, dan biar nanti kalau ada sense of progress ketika belajar ya jadi gampang tuh. Dulu tuh dari teori biasanya, lalu habis itu dibedah ke hal-hal yang kecil. Jadi dari yang gampang dulu aja biar nanti bisa berprogres, habis dibedah ke hal yang kecil, dan dari sana juga kamu bisa lebih notice kesalahan-kesalahan kamu, dan kamu juga bisa lebih mudah dalam belajarnya step by step. Dan habis itu sebenarnya kamu bisa fokus ke hal yang paling penting dulu gitu. Jadi biasanya orang yang pengen belajar banyak hal sekaligus, seperti contoh pengen belajar sepeda, renang, dan lain sebagainya sekaligus, ini biasanya memang orang yang itu habis waktunya, dan jadi nggak fokus, kadang jadi kesalahan sendiri juga.
jadi ilmunya nggak bisa diperdalam dengan bagus juga, dan progresnya jadi bisa lama. Nah ini makanya kalau saran aku ya, memang coba fokus dulu aja ke satu hal. Kan berarti nggak bisa belajar banyak hal, tapi fokus satu hal habis itu nanti kalau misalnya udah belajar itu bisa belajar yang lain. Sebenarnya kalau misalnya kamu udah ngelakuin hal yang tadi, dan kalau misalnya kamu ngerasa aduh masih belum maksimal nih, kamu bisa minta bantuan orang lain untuk tahu kesalahan yang mana kamu buat dan bisa jadi diperbaiki. Jadi menurut aku yang paling penting adalah untuk mengatasi overthinking. Nah kalau misalnya kamu sampai sekarang masih overthinking, masih sering cemas dan kepikiran tentang masa depan, kamu bisa mencoba untuk keluar dari pikiran dan rasa cemas itu. Tenangin diri kamu, buang pikiran negatif dan selalu berpikir positif. Dan tanamkan diri kamu bahwa kamu bisa. Setiap orang memang punya kapasitas yang berbeda-beda, kayak kamu di sekolah aja gitu kan, ada yang pintar, ada yang enggak gitu kan. Nah tapi nggak usah berkecil hati, namanya proses pasti akan berbeda-beda. Yang paling penting adalah kamu terus berkembang, gitu aja sih. Akhir kata aku mau ngingetin kalau misalnya kamu belajar kemampuan baru itu sebenarnya ya memang harus berprogres. Ada banyak hal yang bisa kamu lakuin, tapi kalau misalnya rasa overthinking itu masih ada, beresin dulu aja. Habis itu kamu bisa mencoba hal yang lain gitu. Kalau progres kecil ya nggak apa-apa, karena sekecil apapun itu bisa berdampak nanti for the long term. Yang penting kamu lakuin dengan konsisten, itu bakalan oke banget sih. Oke, akhir kata aku pamit, see you.